bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami bersuka cita Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami mendengar akan suara Tuhan lewat kebenaran-kebenaran Injil Kristus. Kami mohon kepadamu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan, supaya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem B'Shem Mashiach. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah ketika Tuhan terasa mengecewakan, dalam tanda petik. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayat 1 dan 2, dan Matius 27 ayatnya yang ke-46. Sebuah pendekatan tematik integratif, biblikal dan kontekstualisasi doa Kristus. Eli, Eli, lama sabachthani. Mari kita membaca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, Mazmur 22 ayat 1 dan 2 ini adalah Mazmur Ayelet Hasaka, atau Rusa betina di Kala Fajar. Adalah doa dan syair nyanyian yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada hari raya Purim, yang mengarah pada sosok Ester di zaman pembuangan. Saya secara langsung melihat persis pada saat kami 7 orang berada di Israel, melihat hari raya Purim ini secara modern. Saudara, ini adalah hari raya di mana orang-orang Yahudi merayakan kebebasan mereka dari kejahatan Haman, dan bagaimana suatu bangsa terluput dari pemusnahan. Nah, bukan kebetulan ketika Yesus disalib, mengutip syair nyanyian dan doa yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada bagian peringatan hari raya Purim ini. Dalam syair Mazmur 22 ini dikutip oleh Yesus di kayu salib, itu terdapat di dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-46. Bunyinya seperti ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika itu Yesus berdoa dengan bahasa Aramaik. Doa Yesus ini adalah madah Ayelet Hasaka, rusa betina di Kala Fajar, bagaikan sang rusa betina yang memandang fajar pagi dan menerima mujizat kehidupan, sebagaimana dulu pernah dialami oleh orang-orang Yahudi dalam kitab Ester. Apabila ucapan Yesus ini dibaca, ditelaah sesuai dengan maksud tujuan Yesus berdoa dengan latar belakang kutipan Mazmur 22. Saudara, doa ini adalah doa kutipan dari Mazmur 22. Ketika Yesus berkata Eli, Eli, lama sabachthani, itu bukan kebetulan ia mengutip Mazmur 22 itu. Maka ucapan ini merupakan doa pengharapan terhadap mujizat kehidupan yang akan segera menyusul dengan hadirnya sinar fajar yang akan segera datang. Artinya di sini Yesus sedang berdoa agar orang-orang Israel itu mengalami kehidupan yang penuh dengan pengharapan, dan agar mereka mengerti bahwa pengharapan mereka itu sudah hadir ketika Yesus mengucapkan itu, agar mereka mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan Mazmur 22 ini ialah Kristus itu sendiri. Akan tetapi saudara-saudara, selama sekian abad para polemikus memakai doa Yesus ini untuk menyerang iman Kristen. Dengan tujuan apa lagi? Selain mencemooh, menghina, dan menghujat
Hal ini juga bukan hal baru. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar Yesus, bahkan orang yang disalib bersama-sama dengan dia pun mencemooh dia dan menghujat dia. Mereka berkata, jika engkau anak Allah, turunkan dirimu dari atas kayu salib. Akan tetapi, saudara-saudara, Yesus tetap kepada apa yang menjadi tujuan. Kenapa? Karena dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh dan tidak tergoyangkan. Bagi kita, orang-orang yang mengerti kebenaran ini, itu amat jelas dari urut-urutan penyataan kitab suci tentang Kristus yang menderita. Kejadian pasal 3 ayat 15 merupakan nubuat bagaimana ia akan mati dan bagaimana ia akan menggenapi janji Allah itu. Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita, merupakan sebuah gambaran yang amat jelas sekali bahwa Kristus yang menderita itu. Bahwa ucapan Yesus sendiri, dia akan mati di kayu salib. Ini menjadi tema sentral dari pengajaran dari para rasul-rasul setelah kebangkitan dan kenaikannya. Bahwa doa ini adalah doa sebagai seorang pengantara untuk orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, Mazmur 22 dan doa Yesus di kayu salib ini bukan doa kecewa, bukan doa putus asa. Sebab di ayat 3 Mazmur 20 sampai ayat yang kelima, sebab padamu kami berharap, padamu kami percaya, dan engkau meluputkan kami. Jadi doa ini adalah doa pengantara, pengharapan akan mujizat kehidupan seperti hadirnya sinar fajar yang akan segera datang. Amin untuk firman Tuhan. Saudara, kita bandingkan doa yang dinaikkan oleh Ayub dalam pasal 42 ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah sanggup. Jadi doa Yesus ini, saudara-saudara, adalah doa supaya rencana Allah atas Israel, rencana Allah atas orang-orang percaya itu sudah digenapi. Allah sanggup dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Saudara-saudara, pertanyaannya, kalau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal, lalu mengapa janjinya itu kadang-kadang terasa mengecewakan dalam tanda petik? Kita harus ingat, kita akan diuji cepat atau lambat sebagai orang percaya. Sesuatu yang tidak adil akan ada di hadapan kita. Mungkin itu datang dari orang-orang Kristen lain, atau dari mereka yang kita hormati, yang kita kagumi sebagai menara kesaksian. Apakah kita akan kecewa, putus asa, dan berhenti mengikut Tuhan? Atau kita akan mengikut doa Kristus, yaitu doa pengharapan ini, Eli Eli lama sabachthani. Saudara-saudara, mari kita akan melihat 4 hal yang patut kita lakukan bila kita berangkat dari kontekstual doa Kristus di kayu salib ini, Eli Eli lama sabachthani. Yang pertama, kontekstual dari doa ini bagi kita ialah kita harus memusatkan perhatian dan hati kita pada keberadaan Tuhan dan janjinya, serta atribut atau sifatnya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita bandingkan dengan Ayub 1 ayat 20-21 bunyi seperti ini. Maka berdirilah
Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, lihat di sini ketika Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa, Ayub tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Ayub melihat kepada keberadaan Tuhan, sifat Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu ingkar janji dalam hidupnya. Ia melihat Tuhan sebagai Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Yang kedua yang patut kita perhatikan, kontekstual dari doa Eli, Eli, lama sabachthani. Kesulitan hidup memang mengganggu. Namun jangan terganggu oleh kesulitan. Keadaan tidak dapat mengubah karakter Tuhan. Penderitaan kita tidak mengubah karakter Tuhan. Tangis dan ratap kita tidak mengubah karakter Tuhan. Karena saudara-saudara, atribut Tuhan itu kekal. Meskipun juga realitas kehidupan itu memang sulit, atau ketika tidak ada keadaan yang menguatkan hati kita, mari kita belajar melihat kepada Ayub yang tetap berpegang pada janji Tuhan dan atribut sifat Tuhan yang kekal itu. Ia yakin Tuhan tidak berubah dengan rencananya bagi keselamatan umat yang percaya kepadanya. Kita bandingkan dengan Ayub 23 ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dia tetap menyimpan, memegang janji Allah itu, perkataan Allah itu di dalam pikiran, di dalam hatinya. Karena ia percaya bahwa atribut kekal Allah itu dapat dipegang dan rencana Allah itu tidak ada satupun yang gagal. Saudara melihat dalam hidup ini Allah tidak pernah gagal menolong setiap orang yang percaya. Justru sebaliknya, banyak orang merasa kecewa karena ia gagal untuk berpegang kepada janji Allah. Yang ketiga, kontekstualisasi dari doa Eli, Eli, lama sabachthani ini. Saudara, dari total 42 pasal kitab Ayub, sepanjang 37 pasal kitab Ayub, hal yang sangat mengecewakan hati Ayub ialah bahwa Tuhan tidak mengatakan apa-apa mengenai penderitaannya. Namun Ayub tetap percaya. Saudara bayangkan, sisanya saja Tuhan ngomong. Tetapi sepanjang 37 pasal itu sama sekali tidak ada tanggapan. Meskipun Ayub sudah memegang, menyimpan akan janji-janji Allah itu. Baru dari pasal 38 sampai 42, di sanalah Allah mulai berbicara dan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Kita bandingkan pasalnya yang ke-23 ayat 8 sampai yang ke-10, bunyinya seperti ini. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Ke utara, aku cari dia, tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Ia cari ke timur, ke barat, ke selatan, utara, ia tidak ada di sana. Dia terus meraba-raba di tengah-tengah penderitaan ini. Ada apa Tuhan? Ada apa? Mengapa? Ayo Tuhan ngomong, Tuhan, atas keadaanku. Akhirnya Ayub berkesimpulan di ayat 10. Ia tahu jalan hidupku, seandainya menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara, mari kita masuk ke kontekstualisasi doa Yesus Eli, Eli, lama sabachthani ini. Yang keempat, mari kita belajar memandang segala sesuatu dengan kacamata iman. Kenapa demikian? Karena jika kita melihat seluruh penderitaan kesulitan hidup ini dengan kacamata manusia kita,
maka realitas ini akan memukul kita dan membuat kita akan kecewa. Tetapi dasar yang teguh itu kita belajar memandang dengan kacamata iman. Inilah yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan oleh bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan ayatnya yang kedua. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bagaimana Alkitab kita mengajarkan memandang dengan kacamata iman. Dari mana Kristus memandang? Memang hal ini harus dilatih dan dibiasakan. Bahkan saudara-saudara, ayatnya yang ketiga mengingatkan kita. Ayat 3 berkata, ingatlah selalu akan Dia. Artinya ini harus menjadi sebuah renungan di dalam pikiran dan hati kita, tertanam, berakar di dalam pikiran dan hati kita, supaya kita belajar melihat dari mana sudut Kristus. Sehingga pengharapan kita itu menjadi pengharapan yang menumbuhkan sukacita, yang menumbuhkan kekuatan iman dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, orang-orang Kristen yang belajar memandang hidup ini dengan kacamata iman tidak perlu malu melihat, tidak perlu malu melihat kegagalan. Jika kelihatan gagal ketika kita sedang berjuang, memang ada rasa kecewa, itu pasti ada. Tapi kita tidak perlu malu, karena Kristus pun rela kelihatan gagal ketika Ia tergantung di kayu salib. Orang gagal paham, orang salah paham, para polemikus menghujatnya, tetapi Ia melakukan doa itu untuk menggenapi Mazmur 22 ini. Dia sedang mengatakan kepada orang-orang Israel bahwa Dialah pengharapan seperti rusa betina di kala fajar, ketika Allah menyelamatkan orang-orang Israel dan mereka bersukacita di benteng Susan sebab mereka dibebaskan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, walaupun nampaknya realitas seringkali tidak sama dengan apa yang kita imani, tetapi tujuan Allah tetap terlaksana dalam hidup kita. Ini yang kita imani. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah tidak pernah gagal ketika kita memandang dengan mata iman. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau menguatkan iman kami, supaya kami dapat memandang segala perkara dalam hidup ini dengan kacamata iman, supaya kami tidak kecewa, tetapi kami teguh di dalam Kristus. Dan kami berdoa supaya mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.